Kita lanjut tentang pantai sekunder. Pantai sekunder itu ada dua kan tadi kan faktor utamanya erosi atau deposisi atau sedimentasi. Erosi atau sedimentasi dua itu. Ini contoh pantai-pantai sekunder eh, akibat erosi. Ini ntar kita lihat coba satu-satu nih. Sekalian ini kuliah jadi banyak apa namanya jalan-jalan, tapi lewatnya lewat video aja. Semoga nanti kita bisa kesana beneran. Amin. Nanti ada namanya tuh fitur-fitur yang namanya di laut ada namanya stack. Sebenarnya dia lebih ke apa sih? Gundukan batu di tengah laut, tapi nyebutnya karena dia sebenarnya ada bagian kosalnya tapi ya tegak lurus gitu. Ada stack, ada teras atau nyebutnya sea cliff, ada tombolo ntar kita lihat. Apa namanya? Ingat bahwa kecepatan erosinya tuh lambat, jadi jangan berbicara terjadi ini dalam waktu 10 tahun, enggak, ratusan tahun. Energi gelombangnya pokoknya apa namanya? Meluruh setelah melewati si cliff-nya, terus akibat lewat situ energinya tertransfer sehingga si apa namanya? Si cliff-nya tuh terkikis sedikit sampai sedikit tebingnya tuh sehingga dia makin tinggi. Tinggi kenapa? Karena ketika dia datang terhempas dia mengambil apa namanya? Material yang ada di tebing itu. Ntar kita lihat ya satu-satu. Ini contoh di Bali namanya stack. Apa ya bahasa Indonesia juga nggak tahu nih. Stack itu adalah ya tadi kolom vertikal di laut, biasanya dekat sama pantai, akibat dari erosi pantai, erosi gelombang. Juga dia dipengaruhi pastinya sama lautan. Nah, ntar kita lihat kenapa apa menariknya. Kita lihat di ini. Ini di Nusa Penida, Bali. Ini akibat erosi gelombang nih. Luar biasa. Itu yang kita sebut dengan stack. Ini salah satu apa namanya fitur yang ada di pantai sekunder. Nggak semuanya sih ya. Oke. Berikutnya kita akan melihat yang namanya sea cliff atau tebing. Ya dia apa namanya kondisi pantai yang sangat terjal akibat dari erosi gelombang gitu. Ini yang terbesar salah satu di Nusa Penida juga salah satunya adalah sea cliff tebing juga di Nusa Penidanya. Tapi kita ngelihat yang terbesar yaitu di Hawaii ini. Jadi di Hawaii itu ada dua dia apa fiturnya. Yang pertama dia adalah apa tadi masih ingat pantai primer akibat vulkanik lama-lama terbentuk. Tapi itu berasal proses pembentukannya. Tapi juga ternyata dia ada bagian dari yang pantai sekundernya akibat erosi dari gelombang. Jadi bisa dibilang nanti ketika di satu tempat itu ya mungkin bisa terjadi dua apa namanya dua gaya yang bekerja gitu, dua proses formasi yang berlaku. Kita lihat nih sea cliff Molokai di Hawaii. Ini bener-bener luar biasa deh, subhanallah banget. Lihat stop di situ. Bahwa ingat bahwa ini sisi cliff ini di Molokai ini panjang banget loh ini pantainya. Wow, dahsyat panjangnya. Mungkin kilometer kali ini kalau kita lihat panjang pantainya. Ini terbentuk ratusan tahun akibat erosi gelombang. Feel your evening breeze tonight, Molokai, Indah I'm banget ya, longing dahsyat. for your Pristine. laughter. Apa namanya asli pantainya. Gaze upon your silent shore, reminisce that sweet. Oke, lanjut. Berikutnya setelah sea cliff kita juga, nah tadi kita berbicara tentang pantai-pantai yang terbentuk karena
erosi. Sekarang kita berbicara pantai sekunder yang akibat sedimentasi atau deposisi material ya. Oke, ada yang disebut speed, sedimen mengendap di sepanjang garis pantai menutup sebagian teluk atau muara sungai. Ada yang disebut Beymouth Bar, intinya dia yang kayak tadi itu, barrier. Barrier yang menutup teluk sehingga terbentuk pantai baru. Nah, daerah yang tertutup teluknya itu jadi lagun, jadi laguna. Penutupnya itu namanya ada barrier bar, ada Beymouth Bar. Oke. Kita berbicara berikutnya nih salah satu fenomena fitur pantai yang terbentuk akibat deposisi namanya tombolo. Apa sih tombolo? Tombolo tuh kalau kita lihat nih di sini nih. Jadi dia ada satu pulau nih kecil. Terus ada pulau utama lah nyebutnya gitu. Awalnya terpisah. Tapi karena ada longshore drift yang membawa material dari daerah sini nih longshore driftnya. Ini lebih tepatnya longshore driftnya gini ya. Dan kayak gitu segala macam. Sehingga dia lama-lama ada material yang tersedimentasi di sini nih. Sehingga lambat laun ini pulau A dan pulau B jadi nyambung. Pertama sih sedimentasinya tuh ya, kadangkala kalau pasang ketutup, kalau surut ada, lama-lama benar-benar jadi jalan sendiri. Tahu nggak yang paling terkenal di Indonesia apa? Kita lihat nih. Ada yang pernah ke sini? Ini Pantai Pangandaran nih. Pantai Pangandaran ini namanya Pulau Pananjung. Ini Jawa. Dan ini Pantai Pangandaran. Nah, dulunya kemungkinan besar, karena kemungkinan besar kayak gitu. Jadi dulunya ini dia terpisah, tapi lama-lama terbentuk tombolo nih yang ini nih. Oke. Terbentuk tombolo dikit. Ternyata jadi besar, jadi lama-lama sehingga benar-benar jadi ituan beneran, jadi jadi bagian dari pulau sendiri. Sekarang ini kalau kita lihat dari Google Earth aja rame banget, tapi ini terjadinya tahunan, ratusan tahun mungkin ya, yang menghubungi dari Jawa sampai ke Pulau Pananjung ini. Kita lihat lagi. Oke, speed itu juga, kalau speed itu adalah kalau kita lihat speed itu kalau misalnya di sini nih speed itu adalah sedimentasi di ujung-ujung bagian dari pantai. Ini speed. Kita lihat bagaimana sih dia proses terjadinya. Kita lihat speed. In this video, this deposition forms on a discordant coast. A discordant coast is the one that we looked at on a previous video, where you have alternative bandings of hard rock and soft rock, and you get bays and headlands that form. In this specific diagram, we're going to be marking in Kita tutup dulu biar karena udah ituan. Kita lanjut ke video berikutnya.